Temu lagi di Hot Room. Pak Reza Indragiri, apakah pendapat psikolog ini bisa dipercaya untuk menghukum seseorang? Jadi ketika ada hasil pemeriksaan non-hukum dihadirkan ke dalam proses hukum, maka di ruang penegakan hukum, spesifik ruang sidang itu ada 3 persoalan yang harus dikupas tuntas. Pertama terkait etik, yang kedua terkait metode, dan yang ketiga terkait admissibility. Itu seberapa jauh hasil pemeriksaan non-hukum tersebut akan diterima oleh majelis hakim. Apakah kalau kemudian diterima diamini atau tidak, masuk dalam pertimbangan putusan atau tidak, itu admissibility. Nah, per hari ini sepengetahuan saya belum ada satupun ketentuan atau aturan main, baik itu terkait penggunaan poligraf atau hasil pemeriksaan psikologi forensik seperti apa di Indonesia. Dengan kata lain, saya membayangkan, andaikan hasil pemeriksaan instrumen-instrumen tersebut diajukan ke majelis hakim, boleh jadi majelis hakim di ruang sidang A akan punya penyikapan dengan majelis hakim di ruang B. Berbeda. Karena belum ada ketentuan yang mengikat bahwa mereka harus menerima atau menolak. Jadi sangat-sangat individual sifatnya. Nah, atas dasar itu, maka kemungkinan bahwa hasil pemeriksaan entah itu apsifor atau hasil pemeriksaan poligraf diterima oleh majelis hakim atau tidak, kita tunggu persidangan. Tapi prediksi saya, majelis hakim akan memberikan kesempatan bagi seluruh pihak untuk mendalami, untuk mencermati sekaligus mengkritisi hasil pemeriksaan non-hukum tersebut. Pertanyaan saya, khusus kita membahas kasus PC, sepertinya tim kuasa hukum sangat menggantungkan antara lain dari pemeriksaan psikolog forensik. Pendapat Bapak bagaimana? Apakah itu bisa membuktikan bahwa PC itu memang korban? Urut-urutan berpikirnya begini Pak Hotman. Pertama ini dari perspektif psikologi ya. Pertama adalah mengetahui secara pasti terlebih dahulu definitif ada atau tidak trauma itu. Karena kalau trauma itu tidak ada tapi diada-adakan, maka ini malingering alias pura-pura sakit. Itu satu. Yang kedua, andaikan dipastikan bahwa memang ada traumanya, ada guncangan kejiwaannya, maka apakah trauma itu semata-mata diakibatkan oleh perkosaan? Bukan oleh hal yang lain. Kalau ada trauma? Belum tentu karena perkosaan. Ada tembak-menembak, ada pertengkaran dengan pasangan, dan seterusnya. Itu juga bisa mengakibatkan trauma. Jadi sekali lagi, pertama trauma, yang kedua adalah memastikan dari hasil pengamatan Bapak selama persidangan ini, kira-kira pendapat Bapak pribadi yang mana? Kompleksnya adalah, poin nomor 2, memastikan ada tidaknya perkosaan atau tidak. Selama ini yang saya ketahui, tidak pernah ada visum yang mengatakan atau menyimpulkan apakah PC diperkosa atau tidak diperkosa. Emang kalau sudah ibu-ibu, apanya yang divisum kalau diperkosa? Itu urusan kedokteran. Yang ketiga, kalau memang traumanya diakibatkan oleh perkosaan, bukan oleh yang lain, siapa gerangan pelakunya? Itu tahap-tahapan berpikirnya. Dari 3 alternatif yang Bapak baru berikan, saya sekarang tanya kepada pendapat Bapak pribadi setelah mengamati persidangan. Yang mana yang relevan dari 3 alternatif tersebut? Ketiga itu relevan. Maksudnya arahnya kemana? Apakah ada perkosaan atau tidak ada perkosaan begitu? Yang bisa menyimpulkan secara definitif ada atau tidak perkosaan itu adalah sekali lagi kedokteran. Tetapi kalau meraba-rasakan berdasarkan dari satu sesi ke sesi persidangan berikutnya, ada beberapa tindak tanduk dan perkataan PC ini yang bertentangan atau bertolak belakang dengan profil korban perkosaan. Misalnya, bahwa dikabarkan sesaat setelah terjadi peristiwa yang disebut sebagai perkosaan tersebut, justru PC meminta dihadirkan mendiang Brigadir Yosua, kemudian mereka berbincang selama kurang lebih 15 menit, 4 mata, tidak dihadiri dari pihak lain. Nah, bagaimana kemudian psikologi forensik mencoba membaca itu? Mari kita coba telaah, kita coba pahami tahap demi tahap proses pemulihan seseorang pasca diperkosa. Jadi saya tidak bicara trauma pada umumnya, tapi trauma akibat perkosaan. Ada 3 tahap Pak Otman. Pertama, korban perkosaan, agenda pertama yang paling mendesak adalah mengatasi ketakutan-ketakutannya. Itu pertama. Yang kedua, andaikan tahap pertama tadi bisa dilewati dengan baik, masuk ke tahap kedua, yaitu membangkitkan atau memulihkan kembali ingatan-ingatan tentang peristiwa traumatis. Kalau tahap kedua juga bisa dilalui dengan tanda petik sempurna, barulah masuk ke tahap ketiga, yaitu reconnecting to others. Bagaimana korban membangun kembali relasi sosialnya. Bisa kita bayangkan relasi sosial yang dimaksud adalah relasi sosial yang sifatnya suportif, mendukung, memberikan kepercayaan, siap memberikan pertolongan dan seterusnya. Nah sekarang mari kita bernalar. Ada orang yang baru saja mengklaim diperkosa, tapi tidak butuh waktu, tidak butuh hitungan tahun, tidak butuh hitungan bulan, tidak butuh hitungan minggu, tidak butuh hitungan jam, tapi hanya beberapa menit seolah-olah dia langsung masuk ke fase ketiga, yaitu reconnecting to others, membangun kembali relasi sosial.
Yang notabene membangun relasi sosial di situ adalah dilakukan dengan orang yang baru saja dia sebut termasuk yang pulang sama-sama dari Magelang ke Jakarta, apakah itu pertimbangan juga? Itu tadi saya katakan, ada sejumlah tindak tanduk dan perkataan PC ini yang justru bertolak belakang dengan profil korban. Jadi kesimpulan Bapak sebagai ahli apa sementara loh? Per hari ini saya sanksi akan adanya peristiwa kejahatan seksual tersebut. Oke. Sekarang Pak Sofian, setelah melihat bukti-bukti yang 3 ini ada persidangan, Anda sebagai ahli pidana, apa pendapat Anda pribadi? Kalau saya melihat, saya kan bukan menganalisa apakah ini pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa, 338 atau 340. 340 ada 2 elemen yang membuktikannya nggak mudah. Yang pertama adalah dengan sengaja, dan yang kedua adalah direncanakan. Ya. 2 elemen ini dalam konteks hukum pidana ada di lapangan batin, bukan di lapangan lahir. Itu kata Profesor Mulyatno. Jadi ada di lapangan batin, dan di lapangan batin itu adalah di lapangan pikiran si pelaku. Apakah dia telah memutuskan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan? Yang kedua, bagaimanakah dia melakukan pembunuhan itu? Dan yang ketiga adalah bagaimana dia bisa mengaburkan peristiwa pembunuhan itu. Dalam pembunuhan direncanakan di beberapa negara disebut juga dengan organized crime. Ya, kejahatan yang terorganisasi. Jadi tidak dilakukan oleh satu aktor. Ya, dan biasanya dalam beberapa putusan pengadilan itu jarang sekali di hari yang sama lalu dia membunuh, itu disebut dengan pembunuhan yang direncanakan. Anda mengatakan bahwa waktu itu sangat perlu. Ada jangka waktu dalam literatur yang dikemukakan oleh Utrecht, literatur yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven, kemudian Van Bemmelen mengatakan bahwa si pelaku berpikir tenang untuk mengambil keputusan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Jadi kondisi berpikir tenang itu bukan ahli pidana yang menjawab, tapi itu ada ahli psikologi. Kalau dalam kaitan dengan ini, karena itu harus dibuktikan dulu, Bang. Berpikir apakah Sambo berpikir tenang untuk mengambil keputusan melakukan pembunuhan dan bagaimana dia melakukan pembunuhan tersebut. Ya. Saya sudah baca berita acara interogasi antara Sambo dengan Baradae dan Ricky. Di dalam berita acara itu saya melihat bahwa tiba jam 3 dari Magelang, si Nyonya ngadu ke suami. Kemudian 4:30 dipanggil Ricky dan Baradae, dan jam 5:15 sudah terjadi penembakan, kurang lebih 45 menit. Dan Baradae dan Ricky mengaku di BAP pada saat mereka dipanggil, seorang jenderal menangis menceritakan. Pertanyaan saya, apakah itu relevan untuk membuktikan apakah itu pembunuhan biasa atau berencana? Ya, dari sisi hukum pidana, elemen direncanakan itu tidak mudah membuktikan. Saya belum menemukan penjelasan psikolog yang menyatakan bahwa Sambo berpikir tenang untuk mengambil sebuah tindakan membunuh. Saya belum menemukan itu. Kalau nanti dalam persidangan berikutnya ada ahli yang menyatakan itu di pengadilan ya. Di pengadilan. Ahli atau bukti? Ya, ahli itu adalah alat bukti. Ya, ahli adalah. Jadi keterangan ahli adalah alat bukti. Anda masih menunggu apakah ada bukti yang membuktikan bahwa Sambo itu berpikiran tenang waktu memerintahkan. Ya, untuk membuktikan adanya unsur yang direncanakan. Kalau dengan sengaja menurut saya ya. Elemen itu pasti ada ya. Tapi direncanakan itu nggak mudah membuktikan. Apakah pembunuhan biasa atau tidak? Pembunuhan biasa dengan pembunuhan yang direncanakan ada kesamaan unsur, yaitu disengaja. Sengaja. Di pembunuhan berencana ada elemen direncanakan. Direncanakan dalam beberapa penjelasan itu dibuktikan oleh seorang psikolog untuk memeriksa orang tersebut. Yang kedua, pembuktiannya adalah dari aktus reusnya, dari perbuatannya. Jadi dari perbuatan itu juga bisa dinilai apakah hakim menilai dari saksi-saksi fakta yang ada, elemen direncanakan itu terpenuhi atau tidak. Oke, kita istirahat dulu. Jadi kita akan bahas berikutnya apakah Sambo dalam keadaan tenang kalau benar dia menyuruh ajudannya untuk menembak. Itu faktor yang sangat relevan untuk dipertimbangkan oleh hakim. Ketemu lagi di Hot Room.
Per hari ini saya sanksi akan adanya peristiwa kejahatan seksual tersebut. Untuk membuktikan adanya unsur yang direncanakan. Kalau dengan tenang. sengaja menurut saya ya. Elemen itu pasti ada ya. Ketemu lagi di Hot Room. Diskusi hanya bisa lancar kalau sudah minum kopi kesukaan Hotman Paris. Aduh, enak banget nih Pak Susno. Mantap. Pak Febri, tolong jawab singkat. Tadi ahli pidana kita mengatakan, Ahmad Sofyan mengatakan bahwa mutlak unsur tenang bagi Sambo agar bisa disebutkan pembunuhan berencana. Unsur tenang itu waktu menyuruh harus ada. Apakah Sambo pada waktu itu tenang atau tidak? Jadi pertama dari fakta sidang ya yang kami lihat itu tidak menyuruh menembak sebenarnya. Kalau menurut versi Pak Ferdi Sambo dan ada satu saksi yang melihat secara langsung ya. Menyuruh hajar gitu kan? Hajar meskipun Richard bilang tembak. Gitu. Tenang atau tidak saat itu? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mendengar cerita dan uraian dari Bu Putri di rumah Saguling, itu dari bukti yang kami lihat di fakta sidang, tidak ada satupun bukti yang mengatakan bahwa Pak Ferdi Sambo bisa menguasai diri dengan tenang pada saat itu. Bahkan ketika mau lewat di depan rumah Duren 3, awalnya kan sebenarnya bukan ke rumah Duren 3, awalnya mau ke Depok tapi lewat di depan rumah Duren 3. Sempat melihat Joshua pada saat itu, di CCTV juga kelihatan, dia sempat keluar sebentar dan mobil Pak Ferdi Sambo di sini sempat melihat, dan ini pun membangkitkan emosi yang luar biasa pada saat itu. Tapi masih kelewat mobilnya, dan pada saat ke dalam apalagi. Jadi memang ada situasi yang bisa disebut tidak stabil atau ada emosional intens dan lain-lain. Kenapa dalam persidangan kalian sebagai kuasa hukum tidak fokus ke berita acara interogasi yang di mana mereka dipanggil, Sambo itu menangis? Kenapa itu nggak fokus? Bukankah itu bukti bahwa tidak tenang? Justru itu yang sudah terbukti di fakta persidangan. Ketika tapi benar kan di berita acara dua ajudan mengakui bahwa Sambo menangis? Ketika Richard Eliezer diperiksa, itu kami konfirmasi dan dia membenarkan apa yang dia sampaikan di berita acara. Bagaimana kondisi Pak Ferdi Sambo gemetar dan menangis pada saat itu. Yang sebelumnya masuk adalah Ricky. Ricky juga mengkonfirmasi hal tersebut. Tapi poligraf mengatakan klien Anda berbohong. Mana yang benar? Nah, itu yang harus dilihat. Kalau bicara soal poligraf, kalau kita baca semuanya ya, kan ada 5 hasil poligraf. Asumsikanlah hasil poligraf ini benar. Asumsi ya. Kita misalkan poligraf benar. Tahukah publik bahwa ketika tes poligraf ini benar, kalau tes poligraf ini benar, yang paling diuntungkan siapa? Yang paling diuntungkan adalah Pak Ferdi Sambo. Kalau dibaca secara hati-hati. Karena poligraf kan harus dilihat pertanyaannya apa. Satu, Richard mengatakan bahwa dia yang menembak Joshua, Richard Eliezer. Dalam poligraf? Dalam poligraf, dan Richard dikatakan jujur. Ricky yang paling tinggi tingkat kejujurannya, nilai positifnya, mengatakan dia tidak melihat Pak Ferdi Sambo menembak Joshua. Padahal ia ada di sana pada saat itu. Ricky dibilang jujur. Dan ini berkesesuaian dengan bukti-bukti yang lain. Artinya apa? Satu bagian utama dari dakwaan jaksa yang mengatakan Pak Ferdi Sambo ikut menembak Joshua itu justru gugur dengan tes poligraf. Tapi tes poligraf itu punya banyak perdebatan. Di kalangan hukum ada perdebatan. Mungkin Mas Reza bisa menjelaskan. Kalau gitu saya tanya ke Pak Reza. Tes poligraf menurut Anda apakah itu sudah bisa dipertanggungjawabkan untuk menghukum seseorang? Kita terjemahkan poligraf menjadi lie detector, alat pendeteksi kebohongan. Persoalan mendasarnya adalah alat ini sama sekali tidak mengetahui mana kebohongan dan mana tidak kebohongan. Tidak mengetahui? Tidak mengetahui sama sekali. Kebohongan itu apa? Kebohongan itu kita definisikan sebagai kesenjangan antara pernyataan dan kenyataan. Jadi Anda meragukan hasil poligraf? Poligraf atau lie detector atau pendeteksi kebohongan itu hanya menakar pernyataan dan reaksi fisiologis yang menyertainya, bukan membandingkan antara pernyataan dan kenyataan. Jadi misalnya ada pernyataan tertentu yang kemudian dijawab dan menghasilkan respon fisiologis yang apapun hasilnya, positifkah, negatifkah, netralkah, pluskah, minuskah, bagi saya hasil poligraf dikesampingkan saja. Wow, Pak Susno gimana? Apakah hasil poligraf itu bisa diatur? Saya katakan bahwa sampai dengan sekarang hasil tes kebohongan itu tidak akurat.
tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Justru yang bohong itu adalah poligrafnya itu sendiri. Alat itu yang suka berbohong. Kenapa? Bagaimana mendeteksi bahwa saya bohong dikaitkan dengan detik peredaran darah dan sebagainya, denyut jantung dan sebagainya. Jadi yang benar adalah alat itu yang berbohong. Tapi Pak Reza waktu di persidangan ahli menyatakan bahwa hasil poligraf itu di dunia internasional di atas 90%. Memang kebenaran keakurasiannya. Kebohongan itu tidak bisa pakai persentase, Pak Hotman. Kebohongan dan kejujuran itu hanya dua variabelnya, hitam atau putih, biner saja. Bohong atau tidak bohong, jujur atau tidak jujur. Kalau ada kebohongan atau kejujuran 93%, berarti 7% kebohongan. Lantas kita ingin mengatakan apa tentang orang ini? Ya. Tetap saja berarti dia tidak hanya dari denyut jantung dan darah. Jadi saya katakan, alat ini tidak mengukur kenyataan. Alat ini hanya mengukur respon fisiologis manusia. Sekarang bayangkan, jangankan pakai lie detektor, jangankan melakukan pidana, duduk di sini saja, kalau diukur degup jantung saya bertambah, pupil saya membesar, suhu badan saya naik. Apakah itu penanda saya berbohong? Bukan. Mungkin karena saya sedang cemas, karena saya menahan buang air kecil, karena saya sedang masuk angin. Jadi alat itu sekali lagi sama sekali tidak bisa menemukan tali temali antara pernyataan dan kenyataan. Sebutan lie detector atau pendeteksi kebohongan adalah hiperbola belaka. Apapun hasilnya, apapun hasilnya saya akan kesampingkan siapapun itu. Jadi Anda tidak percaya poligraf sebagai saya tidak bukti untuk menghukum seseorang? Bahwa poligraf adalah alat yang tepat digunakan untuk proses penegakan hukum. Pak Ahmad Sofyan, dari segi teori hukum pidana, apakah hasil poligraf bisa sebagai bukti petunjuk? Ya, jadi dalam untuk menambah keyakinan hakim. Ya, jadi biasanya begini, poligraf itu dalam konteks pembuktian tidak bisa jadikan dasar untuk menghukum seseorang. Ya. Dia itu hanya dipakai sebagai alat bantu dalam proses penyidikan, ya, mengungkap kejahatan-kejahatan yang rumit, sulit, ya. Tetapi dia bukan dipakai sebagai alat bukti untuk menghukum seseorang. Satu-satunya sebagai alat bukti, ya. Dia hanya untuk mengetahui, untuk menebak, menganalisa konteks kejahatan itu sendiri. Jadi bukan menganalisa tentang orangnya, ya, menganalisa konteks kejahatan. Tapi kan salah satu bukti sekarang ini yang sudah diakui adalah keyakinan hakim. Ya, benar. Dan keyakinan hakim itu bisa didukung oleh poligraf. Bagaimana itu? Kalau saya kok meragukan ya, keyakinan hakim didasarkan kepada poligraf sebagai alat bukti dalam menentukan apakah orang ini berbohong atau tidak berbohong. Kenapa? Karena harusnya kebohongan, untuk mengungkap kebohongan itu bukan didasarkan pada scientific evidence, kalaupun itu disebut sebagai scientific evidence, tetapi adalah dari rangkaian perbuatan yang terjadi. Jadi kesimpulan Anda, poligraf ini tidak bisa dipakai untuk memberatkan Sambo, apakah pembunuhan berencana atau tidak? Untuk mendapatkan, saya kembali lagi ke pertanyaan awal, untuk menemukan elemen perencanaan dengan menggunakan poligraf terlalu gegabah. Terlalu gegabah memakai elemen bukti poligraf untuk menentukan seseorang melakukan pembunuhan berencana. Iya. Kita kembali lagi setelah istirahat yang berikut ini.